wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pebis muda, baik yang di rumah maupun di studio, bertemu kembali kita di acara Nubis Yang muda yang berbisnis. Semangatnya masih bagaimana kita harus menjadi seorang entrepreneur muda yang benar-benar sukses ya. Sepakat ya? Ya. Oke. Baik, malam ini kita ketemu lagi dalam program Nubis Yang Muda Yang Berbisnis, program mingguan yang ditujukan untuk memberikan inspirasi, sharing pengetahuan kepada para pebisnis muda baik di rumah maupun studio. Terima kasih kami ucapkan pada pebisnis muda yang sudah memberikan respon ya positif pada acara ini, baik di beberapa kampus ya. Mereka berterima kasih ada acara ini gitu, bahwa ini dijadikan sebagai media alternatif untuk pembelajaran entrepreneurship yang mereka tidak dapatkan di media-media lain gitu. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada pebisnis muda nih yang udah di studio. Pertama ke pebisnis muda dari Universitas Widya Tama. Terima kasih ya. Kemarin minggu lalu teman-teman dari Universitas Pajajaran, mohon maaf karena macet ya. Kami selalu long weekend, jadi mereka berhalangan hadir. Kemudian dari teman-teman GIMB Entrepreneur School. Oke, tema yang kita ambil malam ini adalah tema yang berhubungan sekali dengan entrepreneurship. Kalau bagi saya sebagai akademisi ya maupun praktisi, ini menjadi ciri khas gitu yang membedakan antara seorang entrepreneur yang sukses dengan yang tidak gitu, ataupun seorang entrepreneur dengan karyawan. Apakah itu? Bicara tentang kreativitas dan inovasi. Pertanyaan kita sekarang, seberapa kreatifkah Anda ya, seberapa kreatif dan inovatifkah Anda dalam berbisnis? Malam ini akan kita bahas ya dari konsep teori dulu. Seperti biasa, kita kaji dulu dari konsep teori. Kemudian kita akan mendatangkan seorang tamu, alhamdulillah beliau sudah hadir, nanti akan memberikan gambaran bagaimana aplikasi konsep tersebut. Pertama, bicara tentang entrepreneurship gitu. Kreativitas itu adalah kunci untuk sukses. Kenapa? Bagi saya seorang entrepreneur itu selalu akan menghadapi masalah. Percaya apa tidak? Percaya ya gitu. Harus percaya ya gitu. Kenapa? Bisnis itu selalu berada dalam lingkungan bisnis ya, lingkungan bisnis yang selalu berubah, tidak pasti, tidak bisa dikontrol dan mengalami turbulence. Oleh karena itu timbullah masalah. Masalah yang ada di masalah itu berhubungan dengan masalah pemasaran, keuangan, operasi maupun SDM. Oleh karena itu mereka harus kreatif. Apa sih yang dimaksud dengan kreativitas itu gitu? Kreativitas adalah bagaimana kemampuan seseorang untuk mengembangkan ide-ide gitu. Ide-ide untuk memecahkan masalah dan bahkan menemukan peluang dari masalah tersebut. Kemudian apa aja yang perlu dipahami oleh seorang entrepreneur untuk memahami sejauh mana kreativitas itu bisa berjalan. Satu, dia harus benar-benar memahami background, pengalaman masa lalu itu penting sekali untuk memahami bagaimana sih kreativitas itu penting. Pengalaman masa lalu, jangan lupakan. Yang kedua, kita harus melakukan namanya inkubasi. Merenung, masa lalu saya seperti apa sih ya gitu. Biasanya dalam kehidupan ini mengalami siklus berulang gitu. Siklus berulang yang notabene itu akan mengingat kembali, oh ini loh kita pernah mengalami hal itu. Yang ketiga, kita melakukan namanya idea experience. Pengalaman kita seperti itu, ide-ide yang muncul itu seperti apa. Terakhir evaluasi. Kemudian hati-hati, kreativitas itu belum bisa memberikan manfaat gitu. Kenapa? Harus mencapai namanya inovasi. Dalam konteks bisnis, inovasi itu adalah bagaimana kemampuan seseorang mengembangkan ide-ide yang bisa marketable, yang bisa diterima pasar. Konteksnya adalah kita harus bisa diterima pasar. Oke? Saya masih ingat bagaimana pernyataan dari salah seorang dari mentor saya bilang gini, Mer, bisnis itu sederhana kok, bagaimana memindahkan uang dari saku konsumen kepada saku kita. Oleh karena itu apa? Ide tersebut diterima pasar apa tidak? Kalau diterima pasar artinya ide kita dibeli. Disitulah berlaku inovasi. Nah, inovasi itu bisa dilakukan beberapa aspek. Pertama, inovasi pada produk. Ya. Inovasi produk kita bisa ya, mungkin teman-teman sudah mendengar yang namanya SCAM ya, itu yang biasa dilakukan, shape ya, terus color, usage, material, part ataupun size itulah inovasi yang dilakukan di produk. Kemudian dari sisi proses, dalam proses itu selalu saya bilang, oh ada proses namanya SIPOK ya, itu singkatan, ada supplier, ada input, ada proses, output sama customer. Kemudian ada organisasi juga bisa kita lakukan inovasi.
saat ini diberlakukan lean organization, di mana disederhanakan, jadi tidak perlu banyak orang dalam satu organisasi. Yang penting apa? Menghasilkan uang. Ya, terakhir adalah bisnis. Bagaimana kita mengintegrasikan seluruh inovasi itu dalam bisnis kita. Baik, itu konsep bisnis secara konseptual. Sekarang bagaimana aplikasinya? Pengen tahu nggak? Pengen gitu. Oke, sekarang kita panggil bintang tamu kita, Mas Wiwit. Aplaus dulu buat Mas Wiwit. Malam Mas Wiwit. Silakan Mas. Apa rasanya Mas Wiwit ini jadwalnya padat banget sih sebenarnya ya gitu. Tapi kemarin saya Mas bisa nggak datang ke acara kita nih, Newbies, acara baru. Waduh, nunggu jadwal. Lihat dulu jadwalnya ya. Oke, aplaus lagi deh buat Mas Wiwit ya. Atas kehadiran beliau. Dan saya asli dari 95 saya ke Bandung. Beliau adalah inspirator saya gitu. Luar bener. Pertama kali Mas Wiwit dulu datang di acara IMA di Unpad waktu itu. Iya, ya, Mas Wiwit udah aktif beberapa dari kampus ke kampus ya Mas ya gitu. Suka tidak suka beliau adalah mentor saya. Hanya beliau aja nggak sadar ya. Oke, bicara tentang kreativitas Mas Wiwit, kreativitas dan inovasi ya gitu. Kalau saya sih akademisi Mas. Ya, akademisi tadi saya udah memberikan konsepnya seperti apa, tapi kan pebisnis muda yang ada di rumah maupun di studio pengen tahu aplikasinya. Kira-kira nih Mas, bagaimana sih Mas Wiwit tuh memulai bisnis dan hubungannya dengan kreativitas dan inovasi Mas? Ya, jadi mungkin kalau saya semuanya saya mulainya dari C. C. Ya. Luar biasa ya, C ini. Mungkin kalau jadi brand tuh C59. C59. Tapi malam ini kita bicara 59C gitu ya. Oh, 59 loh. Wah, aplaus dulu deh ya. Gimana tuh Mas? Jadi kalau orang kreatif itu biasanya berlawannya karena krisis gitu. Krisis. Oh, Ya. C itu C pertama? Ya enggak. Jadi kalau C pertama tuh cinta. Wah. Sampai ibu dibawa ke sini ya. Iya. Enggak, jadi cinta itu mungkin bisa kepada diri kita sendiri, mungkin kepada Tuhan dan semuanya gitu ya. Nah, dari cinta kan kita lihat kita ada kalanya juga mengalami krisis tadi kan. Betul. Wah, saya nggak bisa jajan. Betul. Saya malu minta orang tua gitu kan. Betul. Atau macam-macam deh. Apalagi anak muda sekarang kan uang belanjanya lebih tinggi daripada zaman saya. Wow. Ini banyak pebisnis muda loh Mas. Loh, ya. Justru itu menciptakan jadi satu peluang di mana dia harus jajannya pengeluarannya banyak, dia mulai berpikir gitu. Saya harus apa ya gitu ya. Mungkin saya minimal saya bisa berjualan apa atau saya membuat apa gitu. Betul. Contohnya pada saat waktu saya di Bandung saya sekolah di Alosius gitu ya. Dan lingkungan saya orang kaya semua gitu. Ya, dan bapak saya cuma seorang PNS. Tentu saya nggak bisa belum bisa orang tua saya ngajak saya ke luar negeri gitu. Betul. Berlibur lah misalnya. Betul. Nah, di sini kan pasti ada krisis. Oke. Mungkin saya iri dengan teman saya, tapi dalam arti positif gitu. Lantas saya tanya sama teman saya, kalau kamu liburan ke Singapura tuh ada apa sih? Gitu. Yep. Oh, ada kaos gambarnya singa, ada gambarnya ini dan macam-macam. Terus kepikir, kenapa nggak ada kaos gambarnya Bandung gitu ya? Lantas pelan-pelan saya buat, apakah tema Bandung, besok ada tema otomotif dan lain-lain. Dari mana ide teman saya tadi yang pergi ke luar negeri tadi. Nah, sehingga disitulah saya menciptakan sebuah kreativitas dan ada pasarnya jelas. Apalagi kita sebagai kota Bandung yang tempat wisata gitu ya. Betul. Orang kan pulang dari sini juga perlu oleh-oleh dan lain-lain. Asik. Itu tahun berapa Mas? Bahkan jauh sebelumnya, kalau C59 saya dirikan tahun 80 ya. Saya sudah mulai dari zaman SMA. Okay. Cerita tadi mungkin karena teman saya pulang dari luar negeri, terus iseng aja saya bikin gambar ikon kota Bandung dan saya udah mulai jual di kampus di sekolah saya, gitu kan. Atau mungkin ada kegiatan sekolah saya, ada event. Kebetulan waktu itu saya jago main basket. Oke. Mulai saya mencoba menggambar kaos basket dan saya jual ke teman-teman dan laku. Nah, di sini awal kreativitasnya. Betul. Ya?
Jadi kreatif bisa mulai dari sesuatu hal yang krisis atau ada satu peluang dan lain-lain. Oke, dua hal nih yang saya tangkap dari Mas Wid tadi, bahwa berbisnis itu dengan cinta. Dengan Pasti. cinta ya gitu. Bahwa kalau ini pelajaran konsep dasar buat para bisnis muda baik di rumah maupun di studio itu. Kalau kami membahasakan kalau di Game Entrepreneur School bahwa bisnis itu harus mulai dengan passion ya gitu ya. Bagaimana kalau dengan passion itu, kalau bahasa Mas Wid dilanjut bahwa bisnis itu akan mengalami krisis ya. Krisis. Kalau bahasa kita tadi di kreativitas itu adalah masalah. Ya. Ya, bagaimana kemampuan seseorang untuk menemukan ide-ide untuk memecahkan masalah. Mas Wid ceritanya adalah masalahnya beliau satu secara kondisi tidak memungkinkan beliau untuk keluar negeri gitu ya. Itu jadinya ide gitu. Ketika Mas Wid menemukan satu ide, tadi kan kita bicara inovasi Mas. Ya. Saya bilang inovasi itu, ide itu harus diterima pasar. Betul. Bagaimana Mas melihat bahwa ide saya ini akan bisa diterima pasar, Mas? Saya melihat sederhana aja, kalau misalnya tadi saya waktu SMA tadi, katakanlah teman saya baru pulang dengan kaos Singapurnya, Yep. dia bangga sekali gitu. Terus kenapa nggak saya bikin mungkin awalnya agak mitu gitu ya, Oke. agak nyontek gitu. Sip. Nah, dan ternyata laku. Oke. Bikin aja kaosnya Singapura. Oh, I see. Seolah-olah teman saya juga pulang dia bawa kaos Singapura mau jual ke temennya gitu. I see. Jadi mungkin yang berjualan bukan langsung saya gitu, tapi saya sebagai production Oke. melalui teman saya tadi yang baru pulang dari Singapura, dan dia bilang mau nggak nih kaos Singapura? Ternyata buatan saya gitu. Wow, luar biasa ya gitu. Oke, aplaus dulu. Di sini saya lihat kejelian daripada Mas Wid ya, bagaimana beliau menjadikan kreativitas itu menjadi sesuatu inovasi. Tapi sebelum kita lanjut nih ya, jawaban pasti masih banyak nih pertanyaan. Jadi buat pebisnis muda yang di rumah maupun di studio, ini akan memberikan inspirasi buat kita. Tapi sebelum kita lanjut, kita lihat dulu pariwara yang mau lewat ini. Newbies. Yang muda yang berbisnis. Persib on Bandung TV setiap Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat di Bandung TV. Setelah sukses di beberapa kota besar, kini hadir lebih dekat di kota Anda. Beralamat di Jalan Bandung Garut, kilometer 24, nomor 318, Ranca Ekek. Mahabara dapat mengobati seperti mata katarak, mata plus, mata minus, mata silindris, glukoma, infeksi pada mata. Dan dapat juga mengobati ambeien seperti susah BAB. Dan dapat mengobati tulang seperti reumatik, pengapuran, osteoporosis, tulang kropos, nyeri tulang, radang sendi, sakit pinggang, flu tulang, dan urat kejepit. Mahabara tidak memberi janji, tapi memberi bukti. Nama saya Hajah Titik Kartina. Saya mempunyai keluhan sakit mata. Mata saya suka pedih dan suka berair. Setelah saya berobat ke Mahabharat, alhamdulillah mata saya menjadi sembuh, pedih mata saya hilang dan perihnya juga hilang. Sekarang mata saya menjadi nyaman, melihat selalu terang. Terima kasih Mahabharat. Saya Bu Neneng menderita pengeroposan tulang sudah hampir 5 tahun. Setelah saya berobat ke Mahabharat, alhamdulillah penyakit saya mulai berkurang. Bahkan saya bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Terima kasih Mahabharat. Nama saya Enudin. Sudah selama 6 tahun saya punya penyakit wasir. Setelah ketemu sama pengobatan Mahabharat, alhamdulillah penyakit saya sembuh. Terima kasih Mahabharat. Mahabharat tidak memberi janji, tapi memberi bukti. Mahabharat solusinya. Mahabharat, Jalan Bandung Garut, kilometer 24, nomor 318, Ranca Ekek. Telepon 022 6136 4439.
Saksikan Sound Explore setiap minggu pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Saksikan Trips and Fun setiap Sabtu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Baik, pebisnis muda di rumah maupun di studio. Kita ketemu lagi, Newbies Yang muda yang berbisnis. Luar biasa ya, diskusi kita malam ini, meskipun tadi lagi iklan, kita tetap berdiskusi ya. Yang rasanya ada, tapi nanti sesi ketiga ya. Sesi ketiga nanti kita diskusi. Dan buat pebisnis muda juga yang ada di rumah, silakan nanti kontak ke nomor kami 7214213 ya. Silakan sampaikan apa yang ingin ditanyakan. Kebetulan nih Mas Wid ada di sini, pasti beliau akan buka-bukaan ya, jawabannya lugas dan langsung kepada apa yang pebisnis muda ingin tanyakan. Baik, tadi kita bahas konsep, kemudian konsep lagi ya Mas ya gitu. Ini pelajaran waktu pertama kali waktu di Purwakarta Mas ya, saya ngelihat 59C, awalnya saya nggak percaya Mas ya gitu. Waduh, rupanya di sinilah bagaimana out of the box-nya Mas ya, out of the box cara berpikir daripada seorang entrepreneur. Tapi ada satu pelajaran juga tadi saya tangkap dari Mas Wid itu, bahwa cara Mas merubah kreativitas menjadi inovasi yang melakukan ATM-nya. Ya, bahasa Mas tadi bagaimana melakukan meniru kemudian merubah ya Mas ya gitu. ATM itu pelajaran juga buat para pebisnis gitu, bahwa ATM itu adalah tool ya, tool yang bisa dimanfaatkan untuk bisa kita mengembangkan kreativitas dan inovasi. Sekarang tadi kita udah bicara tentang konsep, kemudian aplikasi. Sekarang saya ingin menggali nih Mas tentang C59. Ya, memang sih Mas ada satu yang teringat banget Mas mengajarin waktu itu di Unpad waktu saya S1 tuh, bahwa C59. Itu gimana sih Mas filosofinya gitu? Oh, kalau itu kan cuman sebenarnya mencari ini aja satu bentuk yang lama pada pasar yang baru. Kebetulan waktu itu ada krisis moneter. That's the point. Ketemu lagi krisis ya? Ya, krisis kan. Konsep krisis lagi gitu. Jadi ada krisis moneter dan pada saat itu apakah saya harus ngajarin si anak muda dari anak saya gitu. Yang kebetulan dia sekolah di London. Terus saya tawarin, ini krisis, pulang ke Indonesia atau terus? Lantas dia cerita sama saya, gimana kalau saya bisa terus kuliah seperti zaman bapak dulu, sembari kuliah jualan kaos katanya. Terus dia cerita, saya punya konsep baru katanya. Ternyata tidak mudah ngomong C59 di London. Orang London mungkin lebih mudah ngomongnya C59. Akhirnya dia bikin satu penamaan, tetap logonya C59 tapi ucapannya C59. Pronunciasinya aja ya, pronunciasinya aja. Dan dari situ dia memulai menjual produk-produk yang mungkin tidak jauh juga seperti saya. Mungkin dia bikin gambar big band, gambar mungkin bola dan lain-lain, dan kebetulan dia juga satu penggemar bola dan London sebagai kota bola. Betul. Dengan nama C59 dia bisa meneruskan kuliah sampai selesai. Wah, amazing ya, plus dulu. Pelajaran bagi saya adalah ketika itu saya percaya nggak percaya Mas, ketika Mas waktu itu saya masih S1 ya gitu, ngelihat Mas menampilkan konsep C59 ya, kemudian bisa sampai diterima oleh market ya gitu. Saya dulu Mas bagi saya nggak nangkap saya dulu bahwa di situ ada krisis ya gitu. Bagaimana krisis itu bisa menjadi sumber ide malah, ada peluang malah di situ. Power gitu. Power untuk membuat sesuatu yang baru ya Mas ya, dan bahkan bisa diterima pasar. Pelajaran buat para pebisnis muda di rumah maupun di studio gitu. Selalu saya sampaikan bahwa bisnis itu akan selalu menghadapi masalah gitu.
ini bukan masalah yang kita bikin ya, karena bisnis itu berada dalam lingkungan bisnis. Ini lingkungan bisnis itu ada internal maupun eksternal. Kalau saya lihat tadi Mas Wiwin menghadapi masalah itu lingkungan eksternal, yang notabene di situ disebabkan oleh economic crisis tahun 98 ya Mas ya. 97 98 ya, waktu itu masih S1 ya gitu. Di situ menjadi sumber inspirasi. Saya tadi malah curiga, Mas, apakah kaos C59 nggak laku lagi nih di nasional? Itu tadi tebakan saya. Betul nggak Mas kira-kira gitu? Saya pikir tetap laku. Dan saya mungkin dengan spirit yang lain, mungkin C59 tidak seperti dulu sepanjang Ciamplas ada merek C59 atau setiap toko Depstore ada. Saya punya komitmen bahwa bagaimana jika ingin memberdayakan adik-adik saya yang muda-muda ini menjadi seorang wirausahaan. Dengan cara apa? Yuk, anak muda sekarang bikin brand sendiri. Contohnya tadi mungkin setelah anak saya pulang sekolah dari London, dia juga bikin merek sendiri gitu. Dan mungkin adik-adik belum tentu tahu atau sudah tahu ya. Pernah dengar merek Evil RP? Evil RP? Oke. Itu Ya. brand ini. Itu salah satu mungkin brand anak saya yang juga kita lahirkan sama-sama. Betul. Atau mungkin saya sama mungkin kayak Kang Mirsa juga bikin acara-acara seperti ini. Saya jauh sampai Manado bikin merek baru. Kemarin saya ke Pekanbaru bikin merek lagi baru. Indonesia kaya sekali. Kenapa nggak kita angkat local brand itu tadi? Dan nggak perlu C59 harus muncul gitu. Apapun makanannya, minumannya titik-titik ya. Apapun merek kaosnya buatan C59. Oh, I see. Jadi kami jadi factory-nya dan yang muda-muda ini belajar lebih cepat. Artinya nggak perlu Anda bikin pabrik. Langsung Anda berpikir, oh bagaimana memasarkan? Peluangnya selalu ada. Bahkan kampus kita belum kita bikinin merchandise yang bagus ya. Betul. Dari mana sih nih? Widya Tama? Betul. Padahal Widya Tama deket loh sama pabrik saya. Tetanggaan loh. Tetanggaan loh. Kira-kira gitu. Asik. Jadi yang penting tadi cinta, terus mungkin kita punya komitmen. Ya. Kita ada kreativitas, tapi yang penting nggak boleh cerai gitu. Wow. Nggak boleh putus asa gitu. Konsep baru lagi nih ya. Gitu. Harus terus jatuh bangun ya di situ. Dan membangun brand itu menjadi satu stamina yang khusus ya. Nggak bisa kan merek itu langsung naik. Betul. Saya berangkat dengan nama jalan rumah saya, Caladi nomor 59. Kenapa tidak gitu kan ya? Bahkan tidak hanya saya, di Bandung juga banyak yang memakai kue namanya jalan apa gitu kan ya? Betul. Sewa alat peralatan jalannya apa gitu kan? Banyak. Jadi yang penting adalah dari diri kita sendiri yang harus punya. Ini pilihan saya, ini komitmen saya. Asik. Aplaus dulu buat beliau. Kita banyak banget pelajaran yang bicara masalah cinta, terakhir cerai. Ya, artinya apa? Kalau bahasa kita sih cerai itu fokus ya. Fokus karena butuh proses kreativitas menuju inovasi. Baik pebisnis muda, baik di rumah maupun di studio, semakin panas nih ya pertanyaannya. Tapi saya nanti harus berbagi ya di sesi 3 ya. Pebisnis muda, baik di rumah maupun di studio, silakan menelpon ke sini, kita sharing. Tapi kita lihat dulu iklan-iklan yang mau lewat ini. Nubis yang muda yang berbisnis. Sound Explore setiap minggu pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Bandung TV. Tidak tahan kencing, sering kencing, kencing tidak tuntas. Segera datang ke Klinik Utama Modern dengan pengobatan CRS eksternal yang canggih. Teknologi terapi intervensi rongga prostat segera mengatasi sipilis, herpes, kutil kelamin, radang prostat, radang saluran kemih, sering kencing, tidak tahan kencing, kencing tidak tuntas, dan infeksi organ reproduksi lainnya, serta impotensi, ejakulasi dini, libido menurun, dan lain-lain. Klinik Utama Modern, Jalan Cideng Barat nomor 73, Jakarta Pusat.
Radang wanita, jika tidak diobati secara dini bisa semakin hari semakin parah. Klinik Utama Modern bidang penyakit kewanitaan menerapkan teknologi standar internasional digital electronic colposcope USG 4 dimensi. Peralatan terapi radang panggul menggunakan metode pengobatan 3 dimensi yang canggih khusus mengobati radang kewanitaan, radang panggul, head tidak teratur, kemandulan, keputihan abnormal dan lainnya. Klinik Utama Modern 021 366 73988. Berbagai informasi dan hiburan seputar dunia otomotif di sekitar Bandung Raya dan Jawa Barat. Saksikan Bandung Otomotif Mania setiap Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Kabar baik, Sin Sehat dapat mengobati berbagai jenis penyakit kronis. Bapak lagi periksa apa Pak di sini? Dan saya sakit asma dan sembuh di sini. Yang menganjurkan saya periksa sakit kepala dan badan. Saya ke sini obat tradisional Tiongkok tapi pula ini bagus. Bapak mau periksa penyakit apa sekarang Pak? Saya mau periksa penyakit pinggang sama kaki. Terus saya setelah makan obat dari sini, alhamdulillah sembuh Bu. Oke. Sin Sehat yang terampil dapat mengobati darah tinggi, liver, kanker, bronkitis, asma, rematik, sakit pinggang, prostat, penyakit infertilitas, susah mendapat keturunan, radang hidung, radang pencernaan, sakit lambung, sakit kepala seperti migrain, dan hubungi nomor telepon 0812 142 83798 atau 022 423 2602. Kembali lagi kita dalam acara Nubis Yang Muda Yang Berbisnis. Rasanya di setiap program Nubis ini sesi paling yang ditunggu-tunggu ya. Saya selalu mendapatkan respon dari dari kampus, maupun dari teman-teman saya yang di luar, pebisnis muda. Ini waktu yang penting karena konsep mah itu pamer aja yang nanya katanya. Sekarang waktunya. Jadi buat para pebisnis muda yang ingin bertanya silakan ya di 721-4213. Silakan sebutkan nama nanti kemudian pertanyaannya apa. Oke. Konsep sudah, aplikasi sudah, dan terakhir sesi kedua tadi kita udah bagaimana Mas Wid mengimplementasikan kreativitas tadi. Saya ambil kasus tadi C59 ya. Oh, baru aja ya. Udah masuk nih. Oke. Halo. Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Ya, saya dengan Dea dari Supernova House. Oh, Dea. Iya, mau nanya ke Kang Wiwit, apa kabar Kang Wiwit? Baik-baik Dea. Masih ingat Pak dengan saya Pak? Masih inget banget. Wow. Kapan main ke pabrik? Kenapa Tuh, Pak? Dea Kapan Dea main ke pabrik? Iya tuh kapan Pak? Sibuk terus ya Pak? Iya. Oke, silakan. Mau nanya gini Pak ke Kang Wiwit. Kan alhamdulillah Supernova House memiliki beberapa agen dan distributor. Ya. Nah kami itu rencananya bulan Juni itu mau adakan acara agen dan distributor gathering. Bulan apa? Nah itu dari berbagai kota, jadi dari Jabodetabek, ada yang dari Sumatera, dari Surabaya dan lain-lain. Nah mungkin yang ingin kami tanyakan sesuai dengan tema, kan kita harus kreatif ya Pak Wiwis. Nah, mungkin barangkali punya ide bagaimana ya agar membuat acara agen gathering itu menarik seperti itu. Kebetulan setting tempatnya itu di hotel Pak, di Hotel Gino Ferrucci Jalan Braga. Nah, mungkin kita masukannya dari Pak Wiwit biar acaranya itu menarik kayak gitu. Oke. Dan berkesan buat para agen-agen kami di Supernova House. Kayak gitu. Baik. Cukup? Itu aja mungkin, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke,
Ya, saya tadi nggak asing ya? Dia nggak asing. Gitu. Ya, karena dulu juga waktu dia merintis bikin dari rajut sampai dia bikin busana muslim yang berbasis bahan rajut. Dia banyak main ke pabrik, ngobrol bareng, dan mungkin dengan sekarang Supernovanya yang sudah mulai berjalan, bagus dia bikin ada gathering dengan para agent distributor. Ya mungkin yang paling menarik adalah bikin fashion show aja gitu. Fashion show ya. Jadi fashion show itu mungkin dikaitkan apakah dengan produknya, apakah ditampilkan prosesnya, terus juga berapa pelanggan yang sudah dia capai, terus mungkin siapa yang memakai produk Supernova gitu, dan mungkin dia sebagai perancang busananya dan lain-lain, kenapa tidak juga tampil, tidak hanya sekedar brandnya yang menampilkan, tapi sekarang siapa di balik layar Supernovanya, dan siapa artis atau mungkin ibu petinggi atau ibu pejabat, ambasador dari produk itu yang sudah memakai. Dan itu akan membuat excited dengan cara mungkin ada media cetak, mungkin ada media TV dan lain-lain, sehingga para agen yang datang itu juga menunjukkan bahwa produk ini benar-benar juga serius gitu. Serius. Artinya di sini bagaimana sih konsep yang dibangun ya, sisi kreativitas yang dibangun oleh DA dalam membangun melaksanakan acara tersebut ya Mas ya. Jadi tidak hanya makan, ketemu, ramah tamah, bukan itu aja. Betul. Tapi ada konten, ada pesan di situ ya. Kalau saya lihat sih tadi dari konsep kita, Mas Wid mencoba inovasi organisasi apa yang dilakukan oleh Supernova House. Oke, baik, dia semoga bisa bermanfaat apa yang disampaikan Mas Wid. Selanjutnya nih, ini yang ditunggu-tunggu nih Mas ya, teman-teman pebisnis muda yang di sini nih. Silakan, dari mana dulu? Oh ya, silakan. Perkenalkan nama, dari mana, dan langsung saja pertanyaan. Singkat, padat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andika Gunawan dari Universitas Widya Tama. Oh, Widya Tama. Oke. Begini Pak Wid, saya memiliki rencana berbisnis di bidang yang sama seperti Bapak. Pertanyaan saya, bagaimana cara untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi di tengah tingginya persaingan dalam bidang ini? Saya berharap Bapak bisa membantu saya. Terima kasih. Wow, ujung-ujungnya nih Mas, ujung-ujungnya membantu nih. Siap. Nah udah satu kasih nih ya. Oke, Mas gimana nih Mas? Ya, saya pikir kita mungkin pernah tahu kalau di teorinya kan adalah berapa W ya? Why, where, 5W, 1H ya. Who, di mana, dan lain-lain. Itu mungkin sedikit banyak harus kita survei. Terus kita tahu produk kita ini life cycle-nya itu ada emosi. Artinya calon konsumen kita emosi apa sih dengan produk kita gitu. Misal tiba-tiba apakah kamu akan bikin distro lagi, atau ada kaos event, atau tiba-tiba kita rencanakan mumpung masih jauh hari, mau lebaran kan? Betul. Kita jualan kaos di kebun binatang yuk. Nah loh, ada apa hubungan kebun binatang dengan? Atau kita jual kaos di Taman Lalu Lintas Bandung? Rasanya belum ada tuh. Di Taman Lalu Lintas Bandung belum ada tuh. Tinggal kita lihat berapa yang datang di situ, kira-kira desainnya seperti apa, ada keunikan atau tidak, berapa daya beli pasar di situ. Artinya daya beli pasar tuh belum tentu harus murah. Tapi harus dikaitkan lagi apa sih performance-nya. Apa kita bikin dulu lomba gambar anak-anak tentang cinta binatang atau tentang cinta lalu lintas. Nah, si pemenangnya nanti kita taruh menjadi t-shirt, ada publikasi media dan lain-lain. Silakan, kapan kamu lewat Newbiz atau GMB bergabung, kita bisa berdiskusi. Dari jurusan apa? Manajemen. Oke. Bagaimana manajemen itu diimplementasikan? Saya tunggu ya. Nah lo ditantang loh maksudnya. Oke. Luar biasa ya, aplaus dulu Bang. Ini yang luar biasa dari guru saya ini ya gitu. Kalau beliau nggak main-main ya gitu. Kalau udah langsung hajar gitu. Jadi nggak nunggu-nunggu ya Mas ya gitu. Jadi Andika silakan ya. Malah ditunggu sama Mas Wid ya. Oke. Next siapa lagi nih dari sisi kiri? Oke, Bambang dulu. Oke, silakan.
Silakan diri. Oke. Selamat malam Pak Wiwit. Malam lagi. Nama saya Bambang Irawan. Usahanya kuliner Pak. Kuliner. Ayam doer. C ya, C. Ya. Oh, C. Kuliner. Oh, kulinari ya Mas ya, kulinari. Saya mau bertanya tentang kreativitas. Selama ini kan saya ayam bakar itu dibikin pedas Pak. Nah, menurut Bapak apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan kreativitas ayam doer itu lagi Pak? Seperti itu. Oke, cukup. Kebetulan ini nih Mas, produknya nih ayam doer ya. Gitu. Ayam doer. Doer. Doer gitu. Gimana nih? Nah, jadi ini kembali ke positioningnya atau ke tagline-nya. Habis makan ini doer enggak gitu? Satu. Kan pedas. Ya. Terus bagaimana Anda bikin satu perception di publik bahwa rasakan sensasi sambal yang unik. Wah. Jadi sambalnya harus benar-benar kerasa unik. Nah, kalau perlu kita bikin lomba makan ayam doer dengan sambal yang unik tadi. Lomba. Jadi apakah kita mau ngomong banyak makan ayamnya atau kepedesannya? Sampai doer gitu ya. Sambalnya. Jadi di sini kan pembedanya, diferensiasinya sambalnya. Nah, karena gini, produk yang sama sudah banyak. Sama kok. Ini itu ini. Tapi bagaimana sih ayam doer itu tiba-tiba dikenal gitu kan? Meskipun nanti ada alat promosi macam-macam, tapi Anda harusnya bikin event. Anda bikin event, ini loh produk ayam doer dengan sambal yang unik, bla bla bla. Tapi yang lebih penting lagi, pada waktu event tadi, harusnya pakai kaos 59 dong. Bikin desainnya gitu kan. Betul. Ada gambar orang doer banget ya Mas gitu ya kan. gitu. Pakai boso in the clown dan lain-lain gitu kan. betul. Jadi image-nya wah bener gara-gara makan ini doer gitu. Nah, sehingga siapa yang beli atau makan ayam doer mungkin akan pulang membawa t-shirt. Oke. Jadi dia ada pengalaman, ada sensasi dan lain-lain. Di sinilah pelajaran yang berharga dari Mas Wid saya lihat. Bahwa kalau kita sebagai pebisnis muda ya Mas ya gitu. Kan tadi saya bilang how to move money from the customer pocket into our pocket. Itu yang penting sekali buat para pebisnis muda gitu. Bahwa pada dasarnya bisnis itu sederhana kok, mainin persepsi gitu. Ya, persepsi ya. Kalau jagonya luar biasa dari Mas Wid. Ditampung loh idenya ya. Oke, aplaus dulu buat kita semua. Ada lagi? Ya, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Dina dari Universitas Widyatama, Pak. Ya, bicara masalah kekreativitasan ya Pak yang sudah dibahas oleh kedua teman saya ini. Nah, sekarang begini gitu, di otak kita kreatif udah ada gitu. Inovatif udah ada pasti, dan 10 kompetensi dasar udah ada. Nah, satu yang menjadi kendala di usia muda kita, satu modal gitu Pak. Modal. Saya itu aja sih Pak. Terima kasih. Terima kasih ya. C, kapital. Luar biasa. Bagaimana Mas Wid selalu membangun persepsi ya gitu. Persepsi. Nah, itu yang tadi kalau kita bicara Andi juga ada kapital. Oke, dia perlu kapital. Bisa modalin. Tuh, tantang. Tapi challenge-nya ada nggak? Challenge-nya. Ada challenge. Gitu kan? Siap tidak Mas ya? Siap tidak gitu kan. The point-nya. Jadi memang tetap harus ada hitung-hitungan. Harus ada coba-coba. Nah, cemplungin. Gitu kan. Aplaus dulu. Cemplungin. Ini yang luar biasa ya gitu. Kan Pak Mirza ngasih coaching. Ya, coaching kan. Betul. Oke, sudah ada coaching. Betul. Tapi kalau nggak dicemplungin ya nggak jadi Pak. Nggak bisa berenang ntar gitu kan. Karena supaya dia ngerasain setelah saya kasih kapital, bener nggak ya, bisa nggak ya, sukses apa enggak ya gitu. Nah, jadi si anak muda yang baru berbisnis ini, dia tetap harus belajar dengan yang sudah senior, yang sudah pengalaman. Cuman kadang-kadang kan kita minder gitu, ya nggak bisa. Kamu masih butuh C, komando. Plus dulu ya, luar biasa. Semuanya bahwa sebenarnya buat pebisnis muda ya, kapital tuh bukan the only one resources ya Mas ya. Bisa gitu. Nomor keberapa gitu, bahwa satu, ada lagi nih.
Oke. Halo. 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 Ya. Dengan siapa? Ini dengan Ibu Lamawati dari Ternate, Maluku Utara, Pak. Wow, jauh. Silakan Iya. Ibu. Iya, saya ingin bertanya dengan Bapak, bagaimana caranya memulai suatu usaha? Karena saya kan dulu taman kanak-kanak, saya ingin membuat usaha alat peraga, tapi untuk mengawalinya itu kadang saya merasa susah gitu, Pak. Oke. Iya. Saya minta saran dari Bapak begitu, karena Bapak kan sudah punya usaha yang saya lihat di 59 ini. Terima kasih banyak Pak atas sarannya Pak. Baik Bu, Terima kasih, terima Bu. kasih Bu. Terima Selamat kasih. malam. Mas, itu beliau adalah guru Ya. TK. Yang notabene di sini butuh kreativitas luar biasa ya Mas ya untuk mengajarkan. Setuju. Beliau ingin bikin alat peraga Mas. Ya. Gimana Mas? Jadi ibu itu sudah punya ide. Ya. Mungkin nanti kalau kapan ketemu lagi saya bikin Cilik 59. Cilik 59. Jadi Wow. untuk TK kan? Untuk TK Betul, kan? betul. Marketnya untuk anak TK, Ya. ibu itu pengen bikin alat peraga. Betul, Nah, betul. sekarang alat peraganya udah ada belum? Gitu kan? Baru mau bikin. Baru mau bikin kan? Ya, betul. Yuk, sebelum dibikin seperti apa? Ya. Terus mungkin bisa nanti di email, Ya. kirim ke saya atau kirim ke Boleh, Lubis. boleh. Terus nanti saya kombinasi alat peraga itu kalau saya taruh di atas t-shirt gitu, saya kasih kaos, terus kita bikin acara tadi cilik bersama anak TK atau anak kecil tadi. Nah, sehingga ada emosi orang tahu tentang alat peraga itu apa sih kebutuhannya. Betul, betul. Terus besok kita bikin lomba alat peraga membuat rumah. Betul, Misalkan. betul. Alat peraga apa macam-macam. Nah, sehingga anak itu terlibat bermain secara edukasi dan ada emosional dan gambarnya lucu, pasti dia nangis kepada orang tuanya minta dibelikan alat peraga tadi gitu kan. Luar biasa Mungkin gitu. panjangnya ya. Oke. Ibu, ada satu pelajaran yang saya tangkap dari Mas Wid ini gitu. Bagaimana beliau konsisten dengan konsep dasar bisnis beliau. konsisten. C-nya itu ya. Gitu. Komitmen konsisten. Komitmen konsisten. Beliau tetap gitu, itu yang saya lihat beliau jangan pernah cerai katanya Mas Ya. Yahya ya. Beliau fokus dengan C59-nya, konsep C-nya ya, apapun masalah yang dihadapi dia mencoba untuk melingkaskan. Di sini kalau konsep kreativitas tadi bagaimana beliau mencoba idea experience-nya gitu. Ya. Memberikan pengalaman terhadap ide itu. Akhirnya muncullah 59C yang selalu berapa kali beliau nyebutin C? Ada yang itu nggak tadi? Ada yang itu nggak ya? Oke, baik Ibu, insya Allah nanti kita coba kalau Ibu ini sharing ke email kita boleh ya gitu, ggmbfoundation.gmail.com ya gitu. Baik, satu sesi ini udah nggak kerasa kelewat lagi ya gitu. Harus ada lagi iklannya mau lewat nih Mas. Oke. Baik, pebis muda ya, baik di rumah maupun di studio, kita lihat dulu iklan-iklan yang mau lewat ini. Newbies. Yang muda yang berbisnis. Halo Halo Bandung, setiap hari pukul 9 waktu Indonesia Barat di Bandung TV. Informasi tentang kejadian-kejadian luar biasa di seputar Bandung Raya dan Jawa Barat. Saksikan Halo Halo Bandung setiap hari pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Kabar baik, Sinsehat KTCM dapat mengobati berbagai jenis penyakit kronis. Bapak kesini mau periksa penyakit apa, Pak?
Usaha cedera seperti begitu. Sekarang alhamdulillah sudah sembuh ya? Udah sembuh, udah. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya Pak ya. Sin sehat kata CM yang terampil dapat menyembuhkan darah tinggi, liver, kanker, bronkitis, asma, rematik, sakit pinggang, prostat, penyakit infertilitas, susah mendapat keturunan, radang hidung, radang pencernaan, sakit lambung, sakit kepala seperti migrain, dan hubungi nomor telepon 0812 142 83798 atau 022 423 2602. Kalau dalam satu set itu rata-rata sekitar 2 juta. Dari rumpun bambu ini bisa menjadi 1 juta mana. Harus punya inovasi-inovasi dari produk-produk yang sama. Saksikan Pelangi Inspirasi setiap minggu pukul 14.30 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Baik, bebis muda, baik di rumah maupun di studio, kita kembali lagi dalam acara Nubis Yang Muda Yang Berbisnis. Tidak terasa sudah 3 sesi kita lewatin mas ya. Sebenarnya pengen panjang ya gitu, tapi kita masuk sesi keempat sekarang. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih ya kepada para pebisnis muda yang sudah mendukung acara ini, khususnya sih Bang BJB ya. Bang BJB udah mendukung acara kita ini, kemudian Cyberlabs IT Solution, kemudian Samudra.com, dan tidak lupa tadi ini mas Ayam Doer. Oh, Ayam Doer. Ayam Doer, kemudian Silvan Baba Jaringan, Cara Kita Food. Kalau ini bisnisnya lebih ke ikan, ikan kering ya, camilan ya. Kemudian Idola Souvenir, terima kasih. Kemudian Kerupuk Kupo. Dan terakhir tentu dong GIM Entrepreneur School ya. Close dulu. Tapi kami berharap nanti C59 harus loh mas. Wah, saya pengen make ya. Udah langsung deal ya. Oke, baik. Para pebisnis muda. Tadi kita bahas bagaimana sih sebenarnya teman-teman tuh punya potensi untuk berkembang ya mas ya. Tapi pelajaran berharga dari Mas Wid ya, karena perspektif saya sebagai akademisi ya mas ya gitu. Saya kadang-kadang nggak tega mas nyemplungin karena dari bahasa Mas Wid cemplungin ya gitu. Mungkin ini pelajaran juga buat saya nih gitu. Nah sekarang ketika bicara masalah cemplungin mas, kan kita harus bicara tentang potensi diri dan kapasitas diri. Kira-kira apa nih mas yang harus kita lihat sebelum nyemplungin dia mas? Kita nggak akan bisa lihat bagaimana karakter orang itu, kapasitinya itu ada berapa C ya? Capacity, betul. Collateral yang 5C-nya ya mas ya gitu. Nah, condition mas. Condition ya, gitu kan. gitu. Nah, dengan cara apa? Cemplungin aja dulu. Nah, begitu dicemplungin kan kelihatan tuh nanti. Betul. Anak ini berani enggak? Ya, anak ini kalau dicemplungin dia berusaha endurance ya mas. Bangun atau tidak. Betul. Jadi menurut saya teori penting. Tapi ada kalanya jangan baca teori dulu, cemplungin, baru salah buka teori gitu. Asik. Dibalik gitu. Jadi logika saya malam ini dipaksa berubah sama Mas Win. Oke, tapi insya Allah gabungan lah ya. Iya, artinya itu di mix ya, di mix. Kita tetap butuh teori manajemen nggak mungkin lah kita tanpa kita sekolah. Ya. Karena C yang lain tuh cerdas ya. Smart ya. Smart, cerdas. Ya. Tapi belajar cerdik. Cerdas tapi kalau nggak cerdik gitu ya. Betul. Cerdas kalau nggak cerdik ya jadi. Ya. Cerdik itu mungkin dengan dana yang minimalis dan lain-lain. Nah, jadi kita harus bikin kombinasi dengan ada Pak Mirza, ada saya. Sekarang kita cari anak-anak muda yang berbisnis potensi ini. Gitu. Jadi ada penilaian dari Anda dari akademisi, saya dari praktisi, gitu kan. Kita lihat nanti ujiannya gitu. Luar biasa. Jadi nanti anak didik saya PR-nya jadi nama 2 nih ya. Gitu. Jadi tidak hanya teori tapi juga praktek. Oke, satu nih ada kesempatan satu pertanyaan. Silakan. Mas, ada yang mau nanya? Silakan tadi mic-nya. Silakan. Saya sebutkan nama.
Dan bisnisnya apa? Terima kasih Pak Guru, saya bilangnya Pak Guru aja. Oh, Pak Guru ya. Karena ini orang-orang yang sangat genial gitu, idenya baru terus. Nama saya Teguh Budaya. Saya owner dari Cara Kita Food. Cara Kita Food ya. Oke. Produknya. Ya, betul. Tadi kreatif, inovatif, dan saya adalah orang yang mencemplungkan diri. Iya. Karena sebenarnya saya adalah karyawan gitu. Karyawan. Tapi saya ingin mencemplungkan diri. Akhirnya saya punya produk yang di depan ini. Saya minta ke Bapak apakah ini ya? kemasan saya sudah cukup, kemudian minta ide-ide segar dari kemasan itu, dan yang paling penting Pak, ini sudah nyampe ke Arab Saudi Pak ya, sekarang dijual di Jeddah, Mekah dan Madinah. Ada lagi nggak trik-trik lain atau pasar-pasar lain untuk snack seafood ini? Oke, terima kasih. Terima kasih, aplaus dulu. Oke, ada yang mau masuk nih? Oke. Ada yang masuk? Makin banyak ya responnya Mas Wi nih. Ini malam keempat gitu ya. Oh, good. Terima kasih. Oke, kita jawab dulu Mas. Ini satu hal nih Mas. Beliau adalah karyawan. Kata kuncinya. Kemudian beliau belum disebutin sama Mas Wid, tapi dia udah nyemplung nih Mas. Oke. Tapi setelah nyemplung butuh masukan dari Mas Wid nih. Ya, artinya kalau saya ngelihat ini udah bagus. Depannya C, cara kita. Aplaus. Ya, jadi kalau kita lihat huruf C, itu caplok gitu kan. Nah, cuman bagaimana mengenalkan cara kita ini adalah snack food. Jadi di sini ada tradisional, ada balado, ada pedas, ada original, ada macam-macam. Nah, dengan aneka rasa. Nah, sekarang kalau kita cerita cara kita dengan satu tagline snack food sesuatu yang biasa. Masih umum. Kenapa? Food. Seafood. Oke. Generik ya Mas ya? Ya, sangat generik, sangat umum. Tapi cara kita dikasih satu tagline yang langsung asosiasinya, oh ini pedas atau ada seafoodnya, ada apanya. Jadi ada sudah jalan-jalan ini produk gitu ya, udah bagus. Tapi kalau kita bicara hanya cara kita, orang akan mengasosiasikan, oh cara kita bikin rumah. Betul. Nah, ini kan cara kita ini sebagai partner makan atau apa gitu. Persepsi belum kebangun Mas. Belum kebangun ya. Meskipun itu bagus. Kapan-kapan kita discuss menentukan tagline-nya. Dijadwal langsung ya. Dijadwal. Oke, Sama-sama bisa nanti. Luar biasa, karena ini yang saya dapatkan dari Mas Wid, beliau langsung komit ya gitu. Mas, gak kerasa nih Mas, udah kita mau masuk sesi terakhir. Kira-kira saya butuh masukan dari Mas Widi buat para babies muda di rumah maupun studio. Tipsnya Mas, bagaimana sih mereka mengembangkan ide ya dan inovasi? Karena basically sih mereka punya potensi Mas, tapi kadang-kadang mereka terbentur sendiri. Mental block ini sering banget gitu. Mungkin ada beberapa tips lah, yang tips sederhana dari Mas Wid untuk bisa di-share ke babies muda ini. Oke, kalau saya mungkin apa yang saya alami itu mungkin kita balik. Kalau memang kita misalkan ada penjualan merasa turun atau mungkin ada pelanggan tidak kenal, kita justru mundur balik gitu ya. Tapi untuk memperbaiki itu. Nah, artinya tidak usah segan-segan justru untuk bertanya kira-kira produk saya sudah sampai sejauh apa. Atau mungkin ada riset yang kecil sekeliling Anda, satu RT Anda kenal produk Anda atau tidak, seperti halnya saya juga. Mungkin belum tentu semua orang tahu C59. Karena C59 itu di era 80, 90, 2000. Ya, betul. Mungkin untuk periode sekarang mungkin kita harus lebih membuat awareness brand ini. Nah, jadi tadi kita balik mungkin dari cinta, komitmen. Itu mungkin harus lebih kita harus lebih ulang atau kita lebih membuat penilaian dari diri kita sendiri. Jadi jangan merasa puas terhadap produk kita. Betul. Tapi kita mengevaluasi terus. C, kontrol. Ya. Di sini tadi kalau kita bahas Mas Wid, ketika bicara masalah konsep kreativitas, di situ ada fase di mana kita harus melakukan evaluasi. Evaluasi di mana sejauh mana sih antara apa yang diharapkan dengan apa yang realita. Ya. Hal ini saya lihat Mas, kelemahan daripada pebisnis muda adalah mereka jarang sekali melakukan evaluasi. Ya, karena permasalahan utama saya kegagalan mereka bicara di awal Mas. Menetapkan standar. Kalau Mas Wid tadi bilang standar apa yang mau kita capai, ya, what is
kalau bicara Mas Stephen Covey ya Mas ya, yang Seven Habits ya Mas ya, start from the end. Mulailah dari akhir gitu. Kalau bicara masalah bisnis, lalu saya tekankan kepada teman-teman pebisnis muda, ada 5 indikator Mas. 1, profit. UUD ya Mas ya? UUD. Bisnis itu adalah UUD. Ujung-ujungnya duit. Karena profit gitu, create money lah kalau bahasa kita tuh. Kemudian people. Bagaimana bisnis kita itu bisa memberikan manfaat buat banyak orang. Tidak hanya sendiri ya Mas. Ya Mas Wid luar biasa bagi saya. Kenapa? Saya nggak basa-basi ke beliau. Dari saya pertama kali ke Bandung tahun 95. Beliau sudah saya kenal, sharing terus tentang bisnis. Beliau nggak henti-henti ya gitu. Terakhir saya masih ingat beliau ketika saya, mohon maaf dulu saya terima beasiswa dari Sampurna Foundation, beliau di Ciwidey. Saya kaget banget karena saya ketua panitianya gitu. Saya tahunya Mas Wid, ujung-ujung kita lagi diam-diam itu beliau bawa Harley. Masih ingat ya Mas ya gitu. Bawa Harley. Tapi beliau mencoba untuk memberikan manfaat buat banyak orang. Tapi luar biasa bagi saya. Ketika beliau memberikan 1 ke orang tapi 1000 beliau dapat konsep. Bahwa dia tadi C59-nya dari berbagai konsep ya gitu. Nah, yang ketiga adalah bisnis itu harus memberikan tidak merusak alam, planet. Ini penting bagaimana setiap bisnis memperhatikan tidak merusak alam. Yang keempat, sustainability, jangka panjang. Nah, ini mungkin saya butuh bantuan dari Mas Win di kolaborasi. Mas, kita menetapkan 10 tahun minimal bisnis mereka ini. 10 tahun baru teruji pebisnis muda di rumah maupun studio. Yang terakhir adalah tumbuh dan berkembang. Bagaimana bisnis kita itu berasal dari mikro ke kecil, kecil menengah dan besar. Di situ nanti peran dari Mas Wiwit, tadi beliau udah buka jalan. C59 bukan hanya berfungsi sebagai membangun brand C59 lagi, tapi beliau adalah sebagai mothernya menurut saya gitu. Ketika pebisnis muda di rumah maupun studio ingin berbisnis kaos, nggak perlu lagi bikin pabrik. Tapi udah bisa langsung order ke Mas Wiwit, perannya tinggal hitung-hitungan bisnisnya, di situ akan masuk bisa. Baik para pebisnis muda di rumah maupun studio, diskusi kita hampir 1 jam ini luar biasa bagi saya sendiri juga mendapatkan manfaat. Setuju nggak kita banyak dapat kelima ini? Ya, aplaus dulu buat Mas Wiwit. Sekarang tinggal nanya seberapa kreatif dan inovatifkah kita dalam berbisnis. Tinggal dijawab masing-masing. Baik, pebisnis muda, rasanya kita harus berpisah dulu ya untuk ketemu minggu depan. Acara ini akan kita lakukan lagi Kamis depan dengan pembicara lain yang lebih memberikan inspirasi buat kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan bagi pebisnis muda yang ingin bergabung di acara ini silakan hubungi kami ke GMB Entrepreneur School maupun ke Bandung TV, silakan ikut di sini. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Bank BJB, terima kasih pada teman-teman yang sudah membantu acara ini, Saber Labs IT Solution, Samudra.com, Ayam Dower, Cara Kita Food, Stilwan Pajaringan, Idola Souvenir, Kerupuk Upo, dan GB Entrepreneur School. Baik pebisnis muda, sampai ketemu minggu depan. Insyaallah kita akan banyak mendapatkan manfaat dari acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nubis. Hai, tunas muda bangsa, bangkit dan berkarya untuk Indonesia. Hai, entrepreneur muda, maju bergeraklah dalam satu cita. GIMB bertumbuh, GIMB berkembang, GIMB berprestasi. Yeah.